닭대가리요? 벌써 까먹었냐? 내가 수갑 안 풀리게 조심하라 그랬대. Yo, halo guys, selamat datang di channel Simovie. Di video kali ini, aku bakal rangkum sebuah film disaster asal Korea Selatan, yaitu Ashfall. Film ini menceritakan tentang bencana alam yang disebabkan oleh letusan gunung tertinggi di semenanjung Korea, yang letusannya dapat membuat Korea Utara dan juga Korea Selatan hancur. Maka dari itu, pemerintah Korea menugaskan suatu tim untuk menghentikan letusan tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung skuy ke alur ceritanya. Di scene awal, kita langsung diperkenalkan dengan pemeran utamanya, yaitu Jo In Chang. Kita sebut saja Kapten Jo, yang diperankan oleh Ha Jung Wook, yang sedang menjinakkan bom bersama rekannya. Di sisi lain, istri dari Kapten Jo, yaitu Choi Ji Young, yang diperankan oleh Bae Suzy, sedang melakukan USG di suatu rumah sakit. Saat perjalanan pulang, Kapten Jo menonton sebuah berita yang sedang ada Saat perjalanan pulang, Kapten Jo menonton sebuah berita yang sedang ada denuklirisasi antara Korea Utara dan juga Amerika Serikat. Dan tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar yang mengakibatkan gedung tersebut roboh. Dan seluruh warga pun mendapat SMS dari pemerintah bahwa telah terjadi gempa. Gempa pun akhirnya sampai ke tempat Kapten Jo, yang membuat orang-orang panik dan berlarian tanpa arah, serta membuat gedung-gedung roboh. Kapten Jo pun langsung tancap gas, dan dengan kemampuannya sebagai tentara, akhirnya ia bisa selamat. Kejadian tadi ternyata disebabkan oleh letusan Gunung Baekdu, dan letusan tersebut adalah letusan terbesar sepanjang sejarah Korea. Scene berpindah ke seorang pejabat negara, yaitu Jeon Hyo Kyung, yang diperankan oleh Jun Hye Jin, yang mendatangi seorang ilmuwan, yaitu Profesor Robert Kang Bong Rae, yang diperankan oleh Ma Dong Seok, yang meminta Profesor Kang untuk mendatangi suatu rapat untuk membahas tentang letusan Gunung Baekdu. Di dalam rapat, ia menjelaskan bahwa Gunung Baekdu akan meletus sebanyak 4 kali, dan letusan yang terakhir dapat membuat semenanjung Korea hancur. Profesor Kang memberikan saran untuk meledakkan kaki Gunung Baekdu dengan menggunakan nuklir untuk mengurangi tekanan magmanya. Namun, sebagian orang tidak menyetujuinya karena tempat tersebut berdekatan dengan Tiongkok. Pak Presiden pun memberikan amanat kepada Profesor Kang untuk meningkatkan keberhasilan dalam misi ini dan membentuk suatu tim untuk menjalankan misi ini. Karena tidak ada yang tahu tempat penyimpanan nuklirnya, mereka ditugaskan untuk membebaskan seseorang yang mengetahui tempat tersebut. Dan orang tersebut adalah Lee Jun Pyong, yang diperankan oleh Lee Byung Hun, mantan agen khusus milik Korea Utara. Misi pun dimulai, di mana
tim dibagi menjadi dua. Tim Alpha sebagai tim utama dan tim Gegana ditugaskan untuk mengambil inti nuklir yang kemudian dimasukkan ke dalam alat peledak. Dua pesawat pun diterbangkan ke Korea Utara. Di awal perjalanan, mereka masih lancar dan tidak ada kendala apapun. Namun, tiba-tiba pesawat tim Alpha meledak di udara dikarenakan abu vulkanik yang masuk ke dalam baling-baling pesawat yang membuat seluruh tim Alpha tewas. Kantor pusat pun menyuruh tim Gegana untuk skydiving, lalu mengambil detonator yang ada di pesawat tim Alpha yang sudah hancur. Singkat cerita, mereka pun mendatangi tempat di mana agen Lee ditahan. Tempat tersebut juga telah hancur karena letusan sebelumnya. Akhirnya, agen Lee pun dibebaskan dan dibawa ke suatu ruangan lalu diberitahukan tentang misi pengambilan nuklir tersebut. Agen Lee pun pergi ke kamar mandi untuk mencukur rambut dan juga mengambil chip yang ada di kepalanya tanpa diketahui oleh tentara Korea Selatan. Dompet milik Kapten Jo ternyata juga sudah diambil oleh agen Lee. Dompet tersebut berisi peta tambang yang akan dituju. Ia pun merobek kertas tersebut lalu memakannya. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat penyimpanan nuklir tersebut. Dan di sini terjadi baku tembak antara pasukan Korea Utara dan juga Korea Selatan yang dimenangkan oleh Korea Selatan dengan bantuan agen Lee. Mereka pun pergi ke ruang bawah tanah, lalu memindahkan isi nuklir ke dalam alat peledak. Namun, pada saat pengambilan inti nuklir yang terakhir, tiba-tiba Gunung Baekdu meletus lagi yang mengakibatkan gempa bumi yang cukup besar. Agen Lee yang sedang diborgol pun akhirnya bisa pergi. Namun, ternyata ia masih punya rasa empati kepada tentara Korea Selatan dengan mengganjal pintu masuk yang akan menutup secara otomatis. Dan tentara Korea Selatan pun akhirnya bisa keluar dengan selamat. Ji Yong yang akan pergi ke pelabuhan Incheon ternyata sedang terjebak di suatu jembatan. Dan tiba-tiba terjadi tsunami yang cukup besar, lalu menghantam jembatan tersebut. Untung saja Ji Yong masih selamat. Setelah misi pengambilan inti nuklir berhasil, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal, yang membuat anak buah dari Kapten Jo tumbang. Dan yang tersisa hanyalah Kapten Jo dan juga agen Lee yang meninggalkan tempat tersebut. Saat di perjalanan, Kapten Jo disetrum, lalu diborgol bersamaan dengan inti nuklir tersebut. Ternyata, agen Lee akan membawa inti nuklir tersebut kepada seorang mafia Tiongkok di daerah Putian, serta ia juga akan menjemput anaknya. Saat Kapten Jo sadar, ia pun memberontak, dan di sini terjadi perkelahian di dalam mobil, yang mengakibatkan mobil tersebut masuk ke jurang, dan mobil tersebut tertancap ke sebuah pohon yang cukup besar. Karena mobilnya sudah rusak, akhirnya mereka jalan kaki. Saat di perjalanan,
mereka menemukan supermarket yang sudah hancur. Mereka pun mencoba untuk mencari sisa-sisa makanan. Tentara yang sebelumnya menyerang mereka tiba-tiba datang lagi, dan ternyata itu adalah tentara Amerika Serikat yang ingin mengambil alih inti nuklir yang dibawa oleh Kapten Joe. Untung saja mereka masih selamat karena dibantu oleh anak buah Kapten Joe yang masih selamat dengan menabrakkan sebuah bus ke dalam supermarket. Dan akhirnya mereka pun bisa kabur, lalu langsung dikejar oleh tentara Amerika Serikat. Dan di sini terjadi kejar-kejaran dan juga baku tembak. Sampai akhirnya mereka sampai di suatu jembatan bersamaan dengan letusan Gunung Baekdu yang ketiga. Jembatan tersebut pun mulai runtuh dan menumbangkan tentara Amerika Serikat yang jatuh keluar jembatan. Bus yang dibawa oleh rombongan Kapten Joe hampir saja masuk keluar jembatan. Untung saja mereka masih bisa selamat. Di dalam mobil, mereka saling menodongkan senjata untuk menentukan kemana nuklir tersebut akan dibawa. Setelah terjadi perdebatan yang cukup panjang, Kapten Joe pun mengatakan bahwa dirinya juga tidak yakin rencananya akan berhasil. Lagipun, istrinya juga sudah akan menuju ke Amerika Serikat. Karena hal tersebut, Agen Lee pun tersentuh hatinya. Lalu, ia merelakan inti nuklir tersebut dibawa. Setelah itu, Agen Lee pun pergi ke Putian dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan menuju tambang, tiba-tiba Kapten Joe ditelepon oleh Profesor Kang. Ternyata mereka salah sasaran yang sebelumnya ke tambang 9, namun sekarang dipindah ke tambang 7. Karena mereka tidak tahu lokasi tambang 7, akhirnya mereka menyusul Agen Lee ke Putian. Shin berpindah ke Putian. Akhirnya Agen Lee bisa bertemu dengan anaknya. Namun, anaknya tidak mengenali Agen Lee karena sejak lahir ia belum pernah bertemu. Mafia Tiongkok tiba-tiba datang dan menagih janji kepada Agen Lee yang akan membawa inti nuklir tersebut. Tentara Amerika Serikat ternyata juga sudah ada di sana, dan di sini terjadi baku tembak antara tentara Amerika Serikat dan juga mafia Tiongkok. Di sela-sela pertarungan, Kapten Joe datang dengan membawa inti nuklir yang sudah diaktifkan dan sudah tidak bisa dimatikan lagi. Akhirnya, mafia Tiongkok dan juga tentara Amerika Serikat pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan bahwa yang pergi ke tambang 7 hanya Kapten Joe dan juga Agen Lee. Mereka pun segera menuju ke tambang 7. Dengan segala rintangan yang mereka lalui, akhirnya mereka sampai juga di tambang 7. Namun, lift tambang 7 ternyata rusak dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Lalu, Kapten Joe mencoba untuk memperbaikinya dengan meledakkan kail liftnya. Namun, konsekuensinya mereka tidak bisa kembali lagi. Akhirnya, Agen Lee pun berkorban dengan membawa inti nuklir tersebut ke lorong L24. Agen Lee pun berpesan kepada Kapten Joe untuk menjaga dan juga merawat anak kesayangannya, yaitu Sun Ok. Dan di sini terjadi adegan yang cukup mengharukan. Dan Agen Lee pun menjatuhkan dirinya. Nuklir yang dibawa oleh Agen Lee pun meledak bersamaan dengan letusan Gunung Baekdu yang keempat.
yang membuat letusan Gunung Baekdu berhenti. Kapten Jo yang melarikan diri pun akhirnya bisa selamat. Karena pengorbanan dari agen Lee, semenanjung Korea pun akhirnya bisa terselamatkan dan terhindar dari kehancuran. Di scene terakhir, kita diperlihatkan 1 tahun setelah letusan Gunung Baekdu terjadi. Kapten Jo dan juga Ji Yong pun akhirnya bisa hidup dengan bahagia karena anaknya sudah lahir, dan juga ada anak dari agen Lee, yaitu Sun Ok. Dan film pun berakhir. Oke, jadi itu adalah alur cerita dari film Ashfall. Bagi kalian yang mau request pembahasan film, kalian bisa komen di bawah ataupun DM ke Instagram Zmovie. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Beli baju sambil makan tim tam. See you next time.